Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan terbaik, mulia, dan bahagia. Sebelum kita lanjut ke video kali ini, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah subscribe ya. Semoga Allah limpahkan rezeki, berikan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini insya Allah kita akan belajar dari Ustaz Danu bagaimana sih mengetahui ketika kita ada kolesterol ya di badan kita. Ketika kita sudah berusaha untuk makan makanan yang sehat dan sebagainya, tapi ternyata kolesterol itu belum juga sembuh, kita akan sama-sama belajar, siapa tahu bisa menjadi jalan kesembuhan setelah ikhtiar kemana-mana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya melihat videonya bersama-sama. Medical check up yang dia jalankan ternyata hasilnya itu dia menderita kolesterol. Jadi di situ tertulis kolesterolnya sekitar 300 Pak Ustadz. Kolesterolnya 300, kemudian trigliseridnya itu 422. Menurut dokter itu mengkhawatirkan, dan kata dokter dia harus menjaga makanan dan lain sebagainya. Dia menanyakan kepada saya kira-kira akhlak apa yang harus diperbaiki untuk menurunkan kolesterol yang dialaminya. Monggo Pak Ustaz. Oke, itu kalau menurut kamu itu dia cara pola makannya gimana? Dia boros, makan lemak, ngawur seperti itu, atau biasa seperti orang-orang normal biasa? Sepanjang yang saya ketahui seperti orang normal biasa Pak Ustaz. Orang normal biasa dia makan lemak ya? Enggak, malah kira-kira Gimana? malahan dia sering makan salad itu Pak Ustaz, yang saya tahu. Diet maksudnya? Diet ya. Oh diet ya, diet. Jadi dia milih gitu maksudnya? Dia memilih makanan. Dia memilih makanan agar Ya, tidak gemuk mamanya. Agar tidak gemuk. Oke, ya. berarti dia mencoba untuk menghilangkan lemak mamanya. Lemak ya. Oke, gitu. Akhirnya malah menderita kolesterol. Malah kena kolesterol Ya, jadi bingung gitu Pak Ustadz. Ya, padahal makanannya cukup bersih lah. Cukup bersih ya, kalau saya perhatikan cukup bersih. Jadi tidak lemak-lemak begitu. Tidak makan lemak, tidak makan daging merah, seperti itu Pak Ustadz. Oke. Ya. Paling daging dada begitu. Dada ayam, seperti ya. itulah kira-kira gitu Pak Ustadz. Oke, ya memang itu bisa menjadi perhatian kita semua bahwa kalau yang dimakan memang betul-betul makanan yang halal, itu kita nggak bisa bahwa dengan makanan yang halal tersebut, dengan munculnya kolesterol itu terus kita bilang makananmu kotor, kan nggak bisa seperti itu ya. Karena makanan dimakan temenmu muslim, Insya Allah muslim. Oh ya, berarti dia tetap tidak makan babi, mamanya kan begitu. Enggak, ya. Insya Allah enggak. Tidak makan darah, yang jelas makanan halal kan ya. Halal Insya Allah. Ya, makanan halal. Nah, memang yang harus kita pikirkan itu. Kenapa orang yang sudah cukup bersih dia itu menjaga pola makan itu ya dada, kadang umpamanya nggak digoreng tapi direbus, umpamanya atau dibakar aja, pakai bumbu juga tidak terlalu nyengat, umpamanya kan itu mama ya, makanan bersih kan begitu ya. Kemudian kalau makan nasi jarang walaupun sesekali, kemudian yang sering makan salad umpamanya ya makan bersih. Itu memang sebenarnya banyak kasus saudara-saudara kita yang seperti itu. Jadi kelihatan orangnya kurus tetapi kok kolesterolnya tinggi. Nah, inilah sebenarnya yang diceritakan salah satunya dalam Quran. Ini berhubungan. Kalau memang makanan itu halal, insya Allah tidak akan mendatangkan penyakit. Salah satunya, kecuali memang berlebihan. Makanannya udah berlebihan, semuanya berlebihan. Dan ditunjang dengan perilaku yang tidak banyak ya. Nah, di sini saya mau menceritakan bahwa kolesterol itu memang tidak dari makanan atau yang berlemak atau dan sebagainya, itu enggak, atau makanan laut yang betul-betul cumi yang dimakan udang setiap hari mamanya, enggak juga insya Allah. Kalau memang dia makan bersih berarti bukan dari sisi makan. Jadi kenapa kita harus belajar makanan yang sudah halal, jangan kita katakan makanan itu yang salah. Nah, dari
dari sisi itulah kita berpikir bahwa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah ini salah satunya ada kolesterol. Selama ini yang saya amati, kolesterol itu berhubungan dengan prinsip yang kaku. Prinsip yang kaku, yang ada penekanan emosi, yang ada agresif di dalam menjawab. Pada saat dia mendengar sesuatu, dia agresif untuk menjawab. Kemudian ada penekanan. Penekanan itu maksudnya agar orang itu melihat dia itu beda, atau orang itu melihat agar dia itu menarik perhatian. Ya, seperti itu ya. Tapi agresif, jelas sekali agresif. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Kemudian juga bisa itu dengan, kalau laki-laki ya dengan istrinya bisa, atau sampai kalau di atas 300 itu umpamanya bisa aja dia bermasalah dengan orang tuanya, karena bisa aja dia sebenarnya punya sifat kaku dengan orang tuanya. Jadi kaku dengan orang tuanya itu kan begini tuh, jadi selalu berseberangan terus. Nah itu kan sama-sama prinsipnya kaku. Nah kalau sudah sama-sama prinsipnya kaku, ini kan selalu berseberangan dan kaku semua. Jadi si yang sakit ini dengan orang tuanya nggak sadar kalau dia itu menghadapi orang tuanya, sehingga dianggap itu biasa-biasa aja seperti itu. Nah, dan itu nggak cuma sekali biasanya, dan itu berkali-kali. Dan bahkan kalau memang bisa nanti kamu tanyakan pada teman kamu, itu bisa aja malah bertahun-tahun dia melakukan hal tersebut, selalu nggak cocok dengan orang tuanya, selalu berbeda pendapat, selalu ada penekanan, selalu seperti ini. Nah ini bahaya. Kolesterol yang seperti itu biasanya jarang bisa turun, kecuali si temanmu itu memang mau meminta maaf sama orang tua, dan hampir setiap hari seperti itu. Dan dia juga mohon ampun pada Allah Ta'ala. Khususnya adalah tentang prinsip. Nah, semua penyakit ini tergantung dengan salah satu ayat. Kalau ingin keinginannya untuk sembuh. Apa namanya, kalau tadi kolesterol, kaku prinsip, dalam bicara dia ada penekanan, kemudian dia juga sering sering adu argumen dengan setiap siapapun orang, khususnya dengan teman-temannya atau dengan orang tuanya. Ini semuanya itu akan terjadi. Nah, oleh Allah Ta'ala itu nanti ada yang di hati itu ada yang khusus, dia itu menetralkan kolesterol itu menjadi tidak netral. Jadi disitulah nanti fungsi kolesterol dalam darah itu tercatat di lab itu tinggi seperti itu, karena memang ada organ di hati yang memang tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa menjadikan kolesterol itu netral normal. Nah itu adanya di hati, dan itu berhubungan dengan prinsip seseorang yang kaku. Nah kalau orang tersebut, temanmu itu ingin sembuh dari kolesterol, tanyain betul nggak kamu keras, kamu senantiasa kalau bicara itu menekan, ada penekanan dalam pembicaraan, kemudian kaku prinsip dengan orang tua bagaimana. Nah kalau itu memang betul, nah baru dia harus meminta maaf dengan orang tua, kemudian dirubah. Karena kalau ingin sembuh ada tiga faktor, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah 3 faktor ini yang nanti akan menjadi pertimbangan Allah, orang tersebut akan dikabulkan enggak. Illal ladzina tabu, mereka yang telah tobat, wa aslahu, dan melakukan perbaikan, wa bayyanu, memberikan nasihat kebenaran. Nah baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim, maka tobat mereka yang aku terima. Itu ada interval waktu, bisa langsung tanpa interval waktu juga bisa, itu hanya Allah Ta'ala. Jadi yang jelas kalau kolesterol itu adalah dari perilaku yang kurang baik di mata Allah Ta'ala. Jadi kalau dia punya prinsip, walaupun prinsipnya itu benar, dia prinsipnya dari
Quran jelas, tapi kalau dia diayali dia senyum aja. Dia senyum memberikan pengetahuan. Kalau memang pengetahuan dari Quran ini memang tidak diterima, ya dia santai aja. Nah, itu yang lembut cerita. Tidak otot-ototan, apalagi dia tahu yang ngeyel itu saudaranya seiman, ya dia nggak terlalu dipikirin, ya sudah nggak mau, dia sama aja menolak ayat-ayat Quran, ya sudah ya. Itu nanti dia yang, momennya kita yang punya prinsip itu ya biarin dia yang dapat hidayah dari Allah, kan seperti itu. Sehingga kolesterol ini nanti insya Allah kalau dia sudah paham, mulai mohon ampun pada Allah, meminta maaf sama orang tua, meminta maaf sama istrinya, meminta maaf dengan teman-teman yang lain, dan dia berubah, dia tidak kaku lagi, dia lebih tidak emosional, dia lebih tenang, lebih sabar. Kalau punya keinginan tidak dinomorsatukan, tidak harus, tidak ada penekanan, saya yakin insya Allah itu kolesterol nanti turun sendiri. Insya Allah turun sendiri karena organ yang ada dalam hati tersebut dia mulai aktif lagi, mulai berfungsi seperti itu. Karena apa? Disitulah sebenarnya Allah menceritakan dalam Quran, setiap makhluk ciptaan Allah itu ada penjaganya. Nah, penjaganya siapa? Ya malaikat itu sendiri yang menjaga, termasuk organ di dalam tubuh kita itu ada yang menjaga, malaikat. Nah, itu sendiri. Kalau orang itu kembali ke jalan Allah, ya malaikat itu akan menggunakan fungsinya lagi, mengaktifkan organ-organ itu. Jadi kalau orang bilang bahwa tubuh itu punya cara untuk mendefense penyakit, ya kalau orang tahu. Tapi kalau saya sebagai seorang Muslim, tidak ada tubuh itu mendefense penyakit, itu tidak ada. Adanya adalah Allah mengizinkan. Bagaimana video kali ini? Semoga ada manfaat yang bisa diambil bagi kita semua yang sedang kurang sehat. Semoga Allah berikan kesembuhan. Ya, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, dan jika ingin mendapatkan video berikutnya, silahkan subscribe dan buatlah kolom komentar sebagai ungkapan doa kita. Yuk sama-sama kita aminkan. Semoga Allah mengabulkan dan malaikat juga ikut mengaminkan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.